Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Bahas cerita dari Sir Alex Pastoor emang gak ada habisnya. Dia benar-benar berambisi membawa Indonesia menuju Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dan kebetulan ini juga awal karir kepelatihan tim nasional. Tentunya Pastoor gak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Sebab suasana, kondisi, dan lingkup tekanan yang dirasakan menjadi bagian dari pelatih timnas tentu berbeda dengan di klub. Apalagi ini timnas Indonesia coy, yang notabene punya jutaan fanbase penggemar. Untuk itu, ternyata beliau telah menyiapkan semuanya. Alex Pastoor mengaku sempat berdiskusi dengan pelatih kondang yang pernah memegang tim nasional di Eropa, guna bisa lebih paham ketika diimplementasikan ke skuad Garuda. Dan pelatih Australia Tony Popovich mengaku bagaimana timnya kebingungan menganalisa permainan timnas setelah pergantian pelatih, apalagi khusus dengan adanya Alex Pastoor yang disinyalir kuat akan menjadi pengatur strategi, membuat Popovich makin gigit jari. Seperti yang ia ceritakan kepada media ESPN. Lantas apa sebenarnya yang membuat Australia sampai bingung melihat era baru timnas? Berikut ini adalah jawabannya. Sepanjang era kepelatihan baru yang dipimpin oleh Patrick Kluivert, masalah utamanya adalah adaptasi yang membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Sedangkan kondisi sekarang ini liga masih berjalan semua, yang mengharuskan pelatih dan para asisten mau nggak mau wajib menghampiri satu persatu anak asuhnya. Dan pernah dilakukan Danny Langzat dan Alex Pastoor. Namun itu saja masih belum cukup bagi seorang yang sangat berambisi seperti Alex Pastoor. Ia benar-benar mendalami perannya, walau bukan sebagai pelatih utama, akan tetap menginginkan bagaimana caranya bisa cepat bersatu dengan anak asuhnya, meski cuma punya waktu yang minim untuk berlatih bersama. Belum lagi ditambah pengalamannya selama ini yang sebatas pelatih klub yang tentu berbeda jam latihannya dengan melatih tim nasional, ya kan? Selain itu, perbedaan budaya dan bahasa juga terus dipelajari. Pokoknya El Profesor ini tak mau berhenti untuk belajar, dan belajar. Oh dan ya, lagi-lagi ia mencari solusi dari sesuatu yang belum ia rasakan. Seperti sekarang menjadi asisten pelatih timnas, mantan pelatih Almere City ini ternyata sudah sempat belajar dari orang-orang hebat terlebih dahulu. Dengan tujuan agar lebih memahami tugas-tugas menangani tim nasional, yang cara melatihnya, serta waktu yang didapat untuk bertemu pemain berbeda. Melansir dari bolasport.com, Alex Pastoor ternyata sempat berdiskusi dengan sejumlah pelatih kondang Belanda untuk mendapatkan ilmu cara melatih sebuah tim nasional. Ada jangka waktu sekitar 9 hingga 10 hari, di mana mereka pasti menjadi bagian dari tim nasionalnya. Dan selama 10 hari itu, banyak hal perlu terjadi. Untungnya, saya punya kesempatan untuk berbicara dengan banyak orang di dunia sepak bola, para pelatih dan mantan pelatih di level tim nasional di podcast saya. Dan ide besar, topik utama, serta poin-poin penting mereka benar-benar melekat di benak saya. Ini benar-benar berlaku pada cara Anda melatih sebuah tim seperti di klub. Anda memiliki kesempatan untuk memengaruhi mereka sepanjang hari, setiap hari. Jadi kita tidak membuang-buang waktu untuk berpikir. Saya pikir ini yang terjadi. Kami mencoba membuatnya sangat jelas dan kami benar-benar mempersiapkannya sebaik mungkin. Itu akan menjadi hal yang luar biasa, ungkap pengakuan Alex Pastoor. Ya, sebagai info, Alex Pastoor memang punya podcast pribadi. Dia juga pernah mempublikasikan dalam unggahan media sosial yang ini. Tak hanya Alex Pastoor saja, Danny Langzat sendiri merasakan hal yang sama. Ia belum pernah merasakan dukungan yang penuh semangat dari fans, tapi tak lepas juga dari tekanan untuk membawa skuad Garuda untuk survive ke Piala Dunia. Kepada media Belanda Live After Football, asisten 48 tahun ini belak-belakan mengakui kesulitannya bergabung menjadi bagian dari tim kepelatihan skuad Garuda.
Dengan jangka waktu yang notabene cepat dan kondisi pesaing yang tak mudah di lanjutan round 3, Lanzat akui tetap akan berusaha dan optimis. A shorter period of preparation because you don't have the squad like if you work in a normal club like a whole season together. So these are shorter periods but very intense 2 weeks that we are working together and try to reach our goals. Pelatih Australia akui pusing menganalisa Indonesia dengan pelatih baru. Melihat bagaimana evolusi tim kepelatihan Garuda, pelatih Australia Tony Popovic membeberkan bahwa dirinya kebingungan untuk mengantisipasi taktik timnas. Popovic yang sebelumnya tak sempat bertemu Sintayong, kini harus bekerja lebih ekstra lagi untuk membaca pergerakan pemain lawan. Apalagi tim kepelatihan timnas ini secara keseluruhan baru dibentuk semua. Maksudnya gak ada yang sebelumnya saling bekerja sama, sehingga taktiknya sendiri belum pernah diterapkan. Apalagi kan otak strateginya ada di Alex Pastoor, yang suka bermain dengan 3 back atau 5 pemain bertahan. Dan itu berbanding berbalik dengan pelatih utama Patrick Kluivert yang lebih suka pakai 4 back. Sehingga hal ini yang menjadi pemicu kebingungan Tony Popovic yang sempat curhat kepada media ternama ESPN. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat panjang, tapi kami sudah melihat struktur yang dimainkannya. Asisten pelatih selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisanya. Kami harus menghormati lawan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan. Dan kami akan fokus pada permainan sendiri agar lebih baik. Kami harus memperkuat prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November, karena ada jeda selama 4 bulan, ungkap pelatih Australia dikutip dari ESPN. Ya, ternyata di sini nggak cuma kita doang nih coy yang bingung, melainkan tim analisa The Socceroos juga pusing melihat pergantian pelatih yang disusun sama PSSI. Namun bagaimanapun, semoga inilah yang menjadi titik balik untuk bisa lebih memberikan perlawanan kepada lawan, sebab taktiknya sudah tak bisa ditebak lagi, ya kan? Menjadi laga hidup dan mati, ribuan Garuda Australia siap mengawal di stadion. Laga perdana Coach Patrick bersama timnas akan bertemu di negeri kanguru memang jadi nyawa kedepannya bagi Indonesia. Di sini ambisi tim kepelatihan untuk membawa timnas menuju Piala Dunia lewat jalur cepat, yakni finish di peringkat kedua klasmen akhir grup C akan menjadi pertaruhan. Dengan bisa mencuri poin di kandang Australia, setidaknya asa menuju World Cup makin besar. Seperti yang pernah disampaikan Coach Patrick, dia mengincar 1 poin saat bertandang ke markas Kanguru. Untuk itu, kelompok penggemar sejati timnas dengan nama Garuda Australia sendiri menyatakan sudah siap menginvasi Sydney Stadion. Melansir dari bola.com, setidaknya ada lebih dari 4.000 WNI yang tinggal di Australia akan menyerbu untuk memberikan dukungan penuh terhadap timnas. Selain itu, saat Ketua Komunikasi Garuda Australia juga menyebut siap menyanyikan yel-yel selama 90 menit. Dengan disertai koreo yang akan menambah semangat atmosfer meraih kemenangan. Kami sudah siapkan berbagai yel-yel yang bisa dilihat di Instagram kami Garuda Australia. Yel-yel seperti kami datang lagi, Timnas Indonesia, sekarang di Sydney, merahkan Australia, lalu Socceroos ketar-ketir. Masih ada banyak yel-yel dan chant yang akan kami umumkan mendekati hari H. Kami juga sedang mendesain koreo di stadion yang akan diumumkan nanti detailnya, kata Giovanni kepada bola.com. Jadi itulah berbagai persiapan menuju Australia yang ternyata udah tinggal bulan depan. Gak sadar ternyata waktu begitu cepat sudah masuk bulan Februari, yang artinya tinggal menunggu Ramadan nih teman-teman. So, sekian dulu ya coy.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.